Pilar-Pilar Retak, seri pertama. Selamat mendengarkan. Diajeng. Iya. Kalau aku menikmati alunan gending-gending Jawa seperti ini, rasanya khayalanku kembali ke masa silam. Ketika kita masih muda, Diajeng. Kang Mas ini bisa saja. Biasanya, jika pagi-pagi seperti ini, suasana rumah kita tidak seperti sekarang ini. Akan tetapi, suasana pagi ini menjadi lain, Kang Mas. Apa Diajeng tidak senang jika kita sebagai orang Jawa nguri-uri budaya kita sendiri? Tentu saja senang dan bangga, Kang Mas. Lalu siapa lagi kalau bukan kita sendiri yang menjaganya? Apakah orang dari luar negeri itu yang akan menjaga dan melestarikannya? Lagi pula, aku tidak setuju jika mereka yang merasa memilikinya. Ya, untuk itulah kita harus menanamkan pada anak cucu kita tentang budaya yang kita miliki ini sejak dini. Mereka harus ditanamkan rasa memiliki dan melestarikannya, Diajeng. Jadi mereka tidak hanya cukup memiliki saja, tapi lebih jauh dari itu, mereka pun harus bisa melestarikannya. Maksud Kang Mas, pada Nareswari dan Sekarwangi? Benar, Diajeng. Apakah mereka tidak pantas jika kita anjurkan untuk mencintai dan melestarikan budaya Jawa ini? Bukan begitu maksudku, Kang Mas. Akan tetapi yang kukhawatirkan, apakah mereka setuju jika mereka kita suruh untuk bisa mencintai dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhung ini? Kelihatannya mereka malah senang dengan budaya dari luar negeri. Mereka berjam-jam tahan jika menikmati lagu-lagu mancanegara. Tapi giliran budaya kita sendiri, mereka pura-pura tidak mendengarkan. Lalu bagaimana dengan Pangesti, Diajeng? Wah, kalau anak yang satu ini lain, Kang Mas. Pangesti lebih suka dengan budaya yang berada di dalam negeri sendiri. Tapi bukan berarti ia tidak menyukai budaya yang datang dari barat. Ya. Apa boleh dikata agaknya Pangesti mewarisi darah daging Raden Joyoningrat? Nah, begitu kan, Diajeng? Aku juga sebagai ibunya Pangesti, Kang Mas. Iya, aku tahu itu. Tapi akan lebih baik lagi kalau Nareswari, Sekarwangi, dan Pangesti semuanya mencintai dan melestarikan budaya kita ini. Ya, namanya saja manusia. Meskipun mereka berasal dari satu rahim, toh akhirnya watak dan kepribadiannya juga berbeda-beda. Ya, tapi aku akan lebih bangga lagi jika di keluarga Raden Joyoningrat ini semua anak-anaknya bisa menghargai dan melestarikan budaya peninggalan yang adiluhung ini. Tapi sayang sekali, di rumah ini tidak ada anak laki-laki. Semuanya perempuan.
Langkah lebih berwibawanya aku jika mempunyai seorang anak laki-laki. Ternyata apa yang selama ini aku khawatirkan akan menjadi kenyataan. Selama ini aku memang belum bisa memberikan keturunan seorang anak laki-laki. Den Pangesti. Waduh, kok tumben Den Pangesti mau menemani Pak Markum kerja di sini. Biasanya Den Pangesti kan tidak pernah berada di sini. Apa Pak Markum itu tidak senang kalau aku temani? Toh aku tidak mengganggu pekerjaan Pak Markum kan? Iya, Pak Markum mengerti itu, Den. Tapi apakah Romo Den Pangesti tidak marah sama Den Pangesti nanti? Pak Markum ini, kamu tuh seperti raja dengan anak buahnya saja. Memanggilnya Den terus. Sudahlah Pak, mulai saat ini Pak Markum harus memanggil saya dengan sebutan nama Pangesti saja. Tapi... Sudahlah. Pak Markum tidak usah khawatir dengan semuanya ini. Romo tidak akan marah jika kamu memanggilku dengan hanya sebutan Pangesti saja. Den Pangesti, apakah Pak Markum boleh bertanya? Tuh kan, Den lagi kan? Oh iya, kamu maaf tuh bagaimana Pangesti. sih? Oh iya, maaf Pangesti. Pak Markum lupa lagi. Maklum, Pak Markum ini sudah tua. Siapa bilang kalau Pak Markum ini sudah tua? Pak Markum masih kelihatan gagah. Iya, gagah. Seperti waktu Romo masih muda dulu. Apa benar kalau Pak Markum ini masih gagah? Paling-paling Pangesti hanya memuji-muji saya saja. Seperti kemarin itu, iya kan? Benar Pak, benar. Pangesti tidak berbohong sama Pak Markum. Untuk apa aku berbohong? Bukankah berbohong itu dosa, Pak? Nah, untuk membuktikan semuanya itu, Pak Markum boleh mencobanya. Mencoba? Iya. Mencoba apa, Pangesti? Apakah Pak Markum harus melepaskan baju ini agar kelihatan otot-ototnya begitu? Aduh, Pak Markum, tidak harus begitu, Pak. Lalu saya harus melaksanakan apa? Apakah saya harus mengangkat balok di depan itu? Iya, tepat sekali. Pak Markum harus melakukan itu agar Pak Markum percaya bahwa Pak Markum memang benar-benar kuat dan perkasa seperti Romo. Baik. Nah, sekarang coba. Wah, berat juga balok ini. Tapi rasanya aku kuat mengangkatnya. Nah, sekarang balok ini berhasil aku angkat. Pangesti, saya berhasil mengangkatnya. Bagus Pak Markum. Sekarang kamu bawa berjalan sampai ke depan pintu taman itu. Iya, yuk ke sana. Baik, Pangesti. Wah, kalau dirasa-rasa, apakah Pangesti hanya mengerjain saya toh ya? Nah, sekarang balik lagi ke sini, Pak. Wah, kalau begini caranya, ini hanya mainan yang dibuat Pangesti saja. Masa saya disuruh bolak-balik berjalan mengangkat balok seperti ini? Rasanya tidak mungkin. Baiklah, balok ini akan aku jatuhkan saja. Pak, ngapain dijatuhkan begitu, Pak? Habis berat, Den. Rupanya kamu tahu ya kalau saya kerjain. Mbak jangan begitu, Den. Anak-anakku, kalian aku kumpulkan malam ini. Jangan terkejut. Romo hanya ingin memberi petua pada kalian
agar lebih berhati-hati lagi dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini. Oh ya, sepertinya aku tidak melihat Pangesti. Di mana dia? Pangesti kelihatannya ke rumah si Heni untuk belajar kelompok, Romo. Alah, paling-paling hanya bermain saja dia. Belajar itu saya kira hanya untuk alasan. Nyatanya kemarin juga seperti itu. Sudahlah, Romo. Jangan didengarkan omongan Mbak Yu Nareswari ini. Kamu ini bagaimana, Jeng Sekar? Kenyataannya kan seperti itu. Kalau nggak percaya, datang sendiri saja. Sudah, kalian jangan saling bertengkar. Romo tidak suka kalau melihat kalian saling bertengkar begitu. Pangesti tidak ada, tidak jadi. Yang penting kamu berdua ada. Romo sudah senang. Memang kalianlah yang Romo maksudkan. Romo, kenapa hanya kami berdua? Apakah Jeng Pangesti tidak bersalah? Apa jika terlahir sebagai anak bungsu, kemudian seenaknya sendiri seperti itu? Sudahlah, Mbak Yu. Mbak Yu Nareswari tidak boleh berkata seperti itu dengan Romo. Meskipun Mbak Yu terlahir sebagai anak sulung, Mbak Yu tidak akan lepas dari aturan-aturan juga. Jadi, Jeng Sekar juga membela Pangesti? Aku bukannya membela Mbak Yu, tapi aku hanya meluruskan saja mana yang baik dan mana yang tidak baik. Lebih dari itu, aku tidak mempunyai sangkaan buruk terhadap seseorang. Cukup, cukup. Kalian aku panggil untuk menerima petunjuk dariku. Tapi mengapa malah kalian bertengkar seperti itu? Sekali lagi aku perintahkan diam semuanya. Romo mau berbicara sama kalian. Maafkan saya, Romo. Romo merasa prihatin jika melihat kalian bertengkar. Kalau kalian saling bertengkar itu apa gunanya? Jika kalian membiasakan diri seperti itu, akhirnya kamu sendiri nanti yang akan rugi. Romo tidak ingin melihat kalian setelah hidup sendiri nanti akan menemui kesulitan-kesulitan. Romo tidak ingin hal itu terjadi. Maksud Romo berumah tangga? Ya, bisa juga seperti itu. Tapi Romo memanggil kalian bukan untuk masalah rumah tangga. Akan tetapi mengenai keberadaanmu saat ini. Apakah kami mempunyai kesalahan pada Romo atau mungkin pada Ibu sehingga Romo berkata seperti itu? Tidak. Kalian tidak mempunyai kesalahan pada Romo maupun Ibu. Hanya saja mengenai keberadaan keluarga kita ini. Nareswari tahu kalau kami ini anak Raden Joyoningrat, orang yang terpandang di wilayah ini. Dan Romo pun masih keturunan darah biru. Ya, memang begitu. Tapi bukan hal itu yang Romo maksudkan. Akan tetapi apa yang Romo maksudkan? Benar, Jeng Sekarwangi. Sepertinya Romo menyembunyikan sesuatu pada kami. Kalian tidak perlu cemas. Romo tidak menyembunyikan sesuatu pada kalian. Memang, akhir-akhir ini Romo merasa khawatir dengan keberadaan kalian sebagai anakku. Kalian seharusnya bisa menjaga diri kalian masing-masing. Aku tidak ingin melihat kalian berbuat hal-hal yang menyimpang dari aturan-aturan yang aku buat. Biarkanlah Romomu ini dikatakan sebagai orang tua yang kolot, orang tua yang tidak modern dan sebagainya. Aku tidak akan peduli dengan semuanya itu. Yang penting kalian bisa mikul dhuwur, mendem jero orang tua.
Lebih-lebih lagi, kalau kalian bisa melestarikan apa yang selama ini menjadi tradisi kita, Ger. Jadi maksud Romo mengenai kegemaran kami yang jauh sama sekali dari kebudayaan dan adat Jawa ini? Bukan itu saja, anakku. Akan tetapi, lebih jauh dari itu. Kalian harus bisa menjadi tauladan bagi orang-orang di sekitar lingkungan kita. Jadi selama ini Romo menganggap kami mempunyai budi pekerti yang tidak baik? Jangan salah sangka dulu, Nareswari. Justru karena cintanya Romo dengan kalian, maka aku sangat menyesalkan sekali jika tabiat kalian tidak mencerminkan kebangsawanan kita sebagai keturunan ningrat. Masa di zaman yang sudah maju seperti ini, Romo masih juga mempertahankan kasta seseorang? Sudahlah Romo, tidak usah diperpanjang lagi pembicaraan ini. Saya jadi bosan sendiri. Setiap Romo memanggil kami, paling-paling hanya masalah itu saja yang dibicarakan. Nareswari. Nareswari jadi bosan, Romo. Apa kau bilang? Kau bosan? Oh, baik. Baik. Kalau kamu tidak mau mendengarkan kata-kata Romo ini, Romo tidak akan memperhatikan sepak terjang kalian lagi. Terserah kalian sendiri-sendiri. Aku dengar samar-samar Kang Mas tadi marah-marah dengan anak-anak ya. Ada apa sebenarnya? Ada apa, Kang Mas? Aku tidak apa-apa. Hanya mengingatkan anak-anak kita. Tapi aku melihatnya seperti telah terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Kesalahpahaman yang bagaimana? Ya, mungkin saja mereka tidak mengerti dengan apa yang Kang Mas maksudkan. Mereka memang benar-benar keterlaluan di Ajeng. Aku menasehatinya, tapi mereka malah menyanggah dengan apa yang aku katakan. Mungkin saja mereka belum siap untuk dinasihati. Ya, dengan petua-petua yang begitu membingungkan mereka. Barangkali mereka belum siap untuk menerima semuanya itu, Kang Mas. Tidak. Aku kira bukan itu masalahnya. Lalu apa? Mereka memang berotak dangkal semuanya. Kelihatannya di ruang depan masih ada orang. Tapi mengapa lama sekali pintu ini tidak dibuka-buka? Apakah mereka tidak mendengar bel rumah ini? Rasanya tidak. Aku yakin mereka mendengarnya. Ada apa ini? Mengapa Mbak Yu Nareswari bersikap seperti itu? Saya jadi bingung ini. Tidak biasanya Mbak Yu bersikap seperti itu padaku. Sudahlah Jeng Pangesti. Kamu masuk dulu, biar aku yang akan menjelaskannya nanti. Mbak Yu Nareswari tidak boleh seperti itu. Masa dengan adik sendiri bersikap keterlaluan? Apakah Mbak Yu lupa dengan nasihat Romo tadi? Oh, jadi tadi Romo baru saja memberi nasihat-nasihat pada Mbak Yu berdua? Gara-gara kamu tidak ada di rumah, Romo jadi marah-marah pada kami berdua. Andai kata kamu tadi ada,
mungkin kejadiannya tidak semacam ini. Jeng Pangesti, sebenarnya bukan itu yang membuat marah Romo. Tapi karena Mbak Yunarswari yang menyanggah nasihat-nasihat Romo, sehingga beliau menjadi marah. Sekarwangi, kamu berkata pada adikmu tentang hal yang membuat kita kena marah. Kenapa kamu katakan hal itu? Perkataanmu justru membuatku terpojok. Semua orang memang membenciku. Baiklah kalau memang demikian. Aku sebagai anak sulung di rumah ini, seharusnya kalian menghormatiku dan menuruti perkataanku. Tapi kalian justru sebaliknya, malah menentangku. Dari Jalan Mongisi 126 Bojonegoro, inilah 95 FM Istana Radio. Bersama mengudara dalam alunan nada ceria, kami tak berbeda. Margun, sini, dalam Doro. Margun, apa bunga anggrek yang kau beli kemarin sudah kau letakkan di taman bagian depan? Maksud Doro, bunga anggrek yang saya beli kemarin? Iya, bukankah kemarin aku suruhan kamu untuk membeli bunga itu? Nah, sekarang taruhlah di depan sana biar pemandangan di taman ini lebih indah. Wah, bunga itu sudah saya taruh di bagian samping, Doro. Loh, siapa yang nyuruh kamu untuk meletakkan di samping? Aku tidak menyuruhmu untuk meletakkan di situ. Yang menyuruh memang bukan Doro Joyo. Lalu siapa yang menyuruh untuk meletakkan bunga anggrek itu di sebelah samping taman? Siapa, Markum? Yang menyuruh saya meletakkan di situ Denareswari, Doro. Markum. Kamu ini bagaimana? Sebelumnya aku kan sudah bilang, bunga anggrek itu nanti setelah kau beli, kau taruh di depan agar keindahan bertambah. Tapi kamu malah ngawur. Wah, kalau begitu beli lagi saja, Doro. Apa? Beli lagi? Iya. Enak saja kamu bicara. Apa kamu punya uang untuk membelinya? Kalau masalah uang, saya kira lebih baik mengalah, Doro. Lalu sekarang bagaimana dengan bunga anggrek itu? Apa biar tetap berada di situ atau dipindah? Sudah. Ini uangnya. Iya. Kau beli lagi 2 buah. 2 buah, Doro? Kok banyak banget? Sudah, tidak usah banyak komentar. Lekas sana berangkat. Baik, Doro. Permisi. Ya. Markum berangkat dulu. Kalau aku melihat taman seperti ini, rasanya membangkitkan imajinasiku akan keberadaan keluargaku. Melihat bunga yang beraneka warna seperti ini membangkitkan juga akan keadaan lingkungan bunga-bunga itu sendiri. Bunga-bunga itu sangat menjadi indah jika ada kumbang-kumbang yang menyentuhnya. Tapi akan menjadi hal yang biasa jika mereka tidak ada yang menyentuhnya. Begitu juga dengan keluargaku. Andai kata aku punya seorang anak laki-laki, betapa bahagianya aku. Dan hal ini akan membuat martabatku semakin tinggi.
Kau Pangesti? Iya, Romo. Mengapa kau berada di sini? Mengapa? Maaf, saya mengganggu Romo. Tidak apa-apa. Aku tidak merasa terganggu dengan kehadiranmu di taman ini. Oh, ada apa, Pangesti? Ada apa? Sepertinya kau mengeluarkan air mata, Pangesti. Ada apa? Sudahlah. Kau jangan seperti itu. Anakku tidak boleh bersikap cengeng seperti itu. Ayo, Pangesti, hapus air matamu itu. Saya tidak apa-apa, Romo. Saya juga tidak menangis. Ya, Romo mengerti. Dengan keadaanmu itu kau memang tidak menangis. Tapi kau jelas nampak menyimpan persoalan yang menjadikan beban bagi dirimu. Kau jangan seperti itu. Ayo katakan, apa yang menjadi persoalanmu? Percayalah padaku. Romo akan senantiasa membantumu. Ayo katakan Pangesti. Romo, kenapa Mbak Yunareswari bersikap sekasar itu pada Pangesti? Tidak biasanya dia bersikap seperti itu, Romo. Akan tetapi, tadi malam ia begitu kasar sekali pada saya. Ya. Memang dari kecil ya sudah kelihatan sekali sikapnya. Aku juga mengalami hal yang sama dengan kamu. Tapi dalam hal ini aku harus bersabar. Sebab jika kekerasan dilawan dengan kekerasan, maka hal itulah yang akan menyebabkan permusuhan. Kekerasan harus dilawan dengan kehalusan. Namun juga harus memakai cara-cara tertentu agar berhasil. Iya, untuk itulah saya mohon maaf pada Romo. Karena tadi malam Pangesti tidak bisa menerima nasihat-nasihat dari Romo. Ya, tidak apa-apa. Aku pun sudah tahu kemana kamu pergi. Kau memang anak yang baik. Kemana saja kamu pergi, kau selalu meminta izin terlebih dahulu pada orang tuamu. Mungkin hanya kakak-kakakmu saja yang tidak mengetahui hal itu. Sehingga dia langsung menyangkamu yang tidak-tidak. Sudah, sekarang berangkatlah. Iya, Romo, Pangesti berangkat dulu. Dan mohon doa restu. Iya, hati-hati, Nger. Iya. Pangesti. Anak yang bungsu ini memang punya kelebihan jika dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Ia lebih mencontoh orang tuanya. Tapi kalau Nareswari dan Sekarwangi, mereka justru mencontoh budaya-budaya orang. Anak itu dulu yang menyuguhkan minum untukku. Wah, sekarang lain. Baru 1 tahun aku tidak ke rumahnya. Anak itu semakin tambah dewasa, tambah cantik juga. Baiklah, aku akan menawarkan diri untuk Halo nona-nona manis. Wah, kelihatannya baru pulang ya. Sudahlah Mbak Yunareswari. Ayo kita percepat jalannya. Jangan-jangan orang ini mempunyai tujuan yang tidak baik pada kita. Sebentar, Sekar. Kelihatannya aku pernah kenal dengan orang ini. Tapi di mana ya? Nah, lupa ya sama saya. Bukankah kamu Nareswari dan yang satu itu pasti adikmu bernama Sekarwangi, ya kan? Kok tahu nama kita? Sudahlah. Saya sudah tahu siapa kalian ini. Mari, saya antar pulang. Sudahlah, ayo naik saja. Om ini teman orang tua kita. Apa benar begitu, Om? Ya, nanti setelah sampai di rumah, kalian boleh bertanya apa saja pada Om, ya?
Putri. Ada apa? Ini Marco? bunga anggreknya saya taruh di depan kolam. Loh, bukankah kemarin kamu sudah membeli bunga seperti ini? Tapi mengapa kamu beli lagi, Marco? Mengapa? Tadi yang menyuruh membeli bunga anggrek ini Doro Putri. Marco. Kelihatannya semakin hari kamu ini tambah pikun saja. Bicara itu hati-hati, supaya tidak salah. Masa bunga kok disuruh? Maksud saya begini Doro Putri. Saya tadi disuruh sama Doro Kakung untuk membeli bunga anggrek ini lagi. Jadi untuk sementara biarlah di sini dulu. Oh, jadi begitu. Nah, kalau semacam ini, aku kan jadi jelas. Lalu, bunga anggrek yang kemarin itu kamu kemanakan? Apa sudah di taman bagian depan? Oh, kalau yang itu ditaruh di samping taman Doro Putri. Bukankah kamu disuruh agar meletakkannya di bagian depan, Marco? Tapi kok di samping? Bagaimana itu bisa kamu lakukan? Seharusnya kamu meletakkannya di depan. Lawong yang menyuruh agar meletakkannya di samping itu Denareswari kok Doro Putri. Lagi pula kalau tidak disuruh sama Denareswari, mana berani saya melakukannya Doro. Oh, saya kira keinginan kamu sendiri, Marco. Marco, Sendiko Doro Putri. coba kamu tengok mobil siapa yang datang itu. Oh nggih, sendiko Doro Putri. Doro Putri. Ada apa? Ternyata yang datang Denareswari sama Den Sekarwangi. Sekarwangi dengan Nareswari. Benar Doro. Mereka berdua pakai mobil. Jadi, mobil tadi yang membawa Nareswari dan Sekarwangi. Padahal mereka pergi tidak pakai mobil. Benar Doro Putri. Bukankah mobil Denareswari sedang diperbaiki Doro Kakung? Iya, memang benar Marco. Tapi yang membuatku bingung, mengapa mereka datang pakai mobil? Jangan-jangan terjadi apa-apa pada mereka. Doro Putri, tapi kelihatannya mereka tadi bersama dengan seorang pemuda yang sangat tampan. Kalau tidak salah, Denareswari duduk di depan bersebelahan dengan pemuda itu. Kemudian Den Sekarwangi di belakang. Loh, katamu berdua. Jadi kamu tadi berbohong ya? Saya tidak berbohong sama Doro Putri. Kan saya belum lengkap mengutarakannya. Wilan Doro Putri sudah bingung sendiri. Lalu siapa pemuda itu? Apa mungkin dia itu teman kuliahnya? Ya, paling-paling begitu. Kalau tidak salah, pemuda itu pernah kemari kok Doro. Dan kelihatannya dia juga sudah kenal akrab dengan Doro Kakung. Begitu kok. Mengapa aku jadi terbingung di sini? Gara-gara si Marco, aku jadi terbingung seperti ini. Om Kesworo, mari silahkan masuk. Jangan berdiri tercengang seperti itu. Terima kasih. Wah, ternyata rumah kamu ini semakin tambah megah saja, Nareswari. Setahun yang lalu saya kesini tidak sebagus dan semegah ini. Tapi begitu saya melihatnya lagi, semuanya sudah berubah. Berubah? Iya. Rumah ini ternyata mengalami perubahan yang sangat mencolok.
tapi tidak meninggalkan unsur dasarnya. Jadi tampaknya ayahmu memang orang yang setia dengan warisan leluhur. Buktinya, aku lihat rumah yang berada di sekitar sini nih, paling hanya ada satu yang bentuk dan tata ruangnya seperti ini. Dan itu jarang sekali kita jumpai di zaman sekarang ini. Sudahlah Om, sekarang Om istirahat dulu, biar aku memanggil Romo. Iya, terima kasih. Roto ini. Iya Pak. Kami tadi kebetulan secara tidak sengaja bertemu di jalan. Maksud saya bertemu dengan putri-putri Bapak di jalan. Ya, kemudian saya tawarkan untuk mengantarkannya. Oh. Ya, hal itu memang bagus, Nakeswara. Kita memang dalam hidup ini dianjurkan saling tolong-menolong. Lagi pula tolong-menolong dalam hal-hal yang menuju kebaikan itu kan mulia. Benar begitu kan, Dekeswara? Iya, Pak. Akan tetapi lain persoalannya jika kita ini tolong-menolong dalam hal kejahatan. Begitu kan? Iya Pak. Memang idealnya seperti yang telah Bapak katakan tadi. Kita memang harus tolong-menolong dalam hal kebaikan. Iya, benar. Oh ya. Iya Pak. Kemudian Nakeswara apa masih bekerja di tempat yang kemarin itu? Benar Pak. Saya masih bekerja di tempat itu. Syukur. Ya, bukankah perusahaan itu milik almarhum ayah saya? Sehingga bisa ataupun tidak bisa, saya harus menggantikannya Pak. Begitu. Ya, memang harus begitu, Nak. Sebagai pemuda, memang harus bisa mikul dhuwur mendem jero orang tua. Walaupun orang tua kita sudah tidak ada, Nak. Kita harus tetap melakukan hal yang seperti itu, Nakeswara. Ya, begitulah Pak. Saya memang berusaha untuk bisa melakukan apa yang seperti Bapak katakan barusan. Namun demikian, saya pun tidak luput dari godaan-godaan yang selalu menghadang, Pak. Ya. Begitulah, Nakeswara. Dalam kehidupan ini memang banyak warna dan coraknya. Dan memang harus pandai-pandai memilahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Wah, saking asiknya ngobrol jadi lupa bikin minum ini. Tidak usah Pak, terima kasih. Matur nuwun. Ini saya malah mohon diri Pak. Loh. Ya, mudah-mudahan apa yang tadi Bapak katakan bisa saya lakukan. Ya, mudah-mudahan Pak. Iya. Alangkah bahagianya jika aku lebih dekat dengan Keswara. Rasanya baru kali ini aku bertemu dengan seorang pemuda yang begitu baik padaku. Ataukah ini hanya perasaanku saja yang jarang bergaul dengan seorang laki-laki? Mungkin memang begitu. Romo sangat membatasi pergaulanku dengan seorang laki-laki. Sialan. Suatu saat, aku harus melewati apa yang telah ditetapkan oleh Romo. Saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan serial Sandiwara Radio Pilar-Pilar Retak, produksi Sanggar Sakuntala bersama PT Seger Waras Indonesia. Ikuti kelanjutan kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.